Nggak berasa, gue udah pakai Samsung Galaxy Z Fold 6 ini hampir setahun ya. Yes, beneran HP ini gue pakai semenjak awal rilis dan hampir nggak pernah diganti. Ya kalian semua tahu gue pakai HP kan dua ya, satu iPhone, satu lagi gue pakai Z Fold. Dan biasanya kan yang di review itu HP Android ya, makanya gue sering ganti-ganti ke HP lain. Tapi ujung-ujungnya gue selalu kangen dan akhirnya balik lagi ke Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Karena ya sesimpel itu gitu, HP ini punya dua form factor ya, bisa HP, bisa tablet dalam satu bentuk yang mana menurut gua kepake banget buat gua sehari-hari. Dan pas banget nih bentar lagi bakal ada generasi barunya yaitu si Z Fold 7 yang akan rilis di Indonesia. Jadi di video ini gua pengen share pengalaman gua sebagai pengguna yang beneran pakai ini daily. Gimana durability-nya, ada masalah atau enggak, dan kira-kira improvement apa yang gua harapin bisa terrealisasi di Z Fold berikutnya. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Ya, smartphone lipat kayak Z Fold 6 ini tuh memang masih jadi device yang unik ya di pasaran sekarang. Bisa dapat pengalaman yang lengkap ya, bisa jadi HP, bisa jadi tablet dalam satu form factor. Itu memang lebih efisien dan produktif kali bahasanya ya. Selain itu juga kesan futuristik terutama masih kerasa banget sampai sekarang. Walaupun HP ini sebenarnya udah lumayan banget kan, udah lumayan lama dari awal kita review yang pertama kali itu tahun 2019, berarti udah 6 tahun. Tapi memang balik lagi, ini bukan HP buat semua orang. Satu, memang kita harus tahu cara manfaatin kemampuannya, multitaskingnya, productivity-nya, entertainment-nya. Karena kalau cuma buat scrolling-scrolling doang, ya honestly ini mubazir gitu. Kedua, harganya memang masih tergolong tinggi. Tapi memang ya wajar dan worth it juga sih dilihat dari pemakaian gue selama setahun terakhir. Kayak gue invest gede, tapi memang kepake dalam jangka waktu yang lama gitu. Dimana rasa-rasa nyicipin masa depan itu masih kerasa banget, masih kental banget tiap kali gue ngebuka tutup HP ini. Oke, concern pertama soal HP lipat pastinya soal durability, terutama di bagian hinge-nya ini yang sering dibuka tutup. Dan di sini gue mau bilang kalau so far selama 11 bulan gue pakai, yang ditakutkan itu nggak terjadi. Gue buka tutup HP ini mungkin sehari sekitar 20-30 kali ya rata-rata sehari. Berarti kalau di total-total mungkin sekitar 10.000 lebih dalam 11 bulan. Dan ini ya masih kokoh banget gitu. Ya, dan gue pun bukan tipe orang yang sayang-sayang HP kayak gimana, cuma memang gue ngerti lah cara pakainya, dan gue juga bukan yang barbar banget lah gitu kan. Jadi dipakai sewajarnya aja kayak HP pada umumnya, dan ya harus dibilang memang build quality dari Samsung, terutama di bagian hinge-nya ini tuh solid banget. Nah dari segi looks juga ini masih aman-aman aja, ini masih kayak like new sih. Memang di bagian depan gue pakein screen protector yang kaca tempered glass ya, cuma layar dalamnya ini memang kan ada bawaan screen protectornya plastik. Nah memang ada sedikit bekas penggunaan dari jari-jari kuku gue yang mungkin nempel gitu ya. Wajar lah, namanya kan juga plastik, dan ini pun katanya bisa diganti. Tapi jujur gue masih nyaman-nyaman aja dan nggak ada kerusakan kayak gimana sih, jadi gue nggak perlu diganti. Gue nggak perlu ganti maksudnya gitu. Oke, in terms of design memang Samsung sekarang mulai terlihat ketinggalan ya sama brand-brand lain yang mana makin kesini makin tipis gitu kan. Tapi memang dari info-info yang beredar katanya di generasi Z Fold 7 yang berikutnya akan jadi lebih tipis ya kalau kita lihat dari teaser-teasernya ya. Jadi kita lihat aja nanti kayak gimana. Pasti kita juga bakal bahas lengkap di Blessing.tech, so subscribe dan hidupin notification biar nggak ketinggalan tipisnya. Cuma jujur sendiri buat gue, karakter utama dari Z Fold ya pasti di bagian layar depannya ini yang kurus gitu ya, dan layar dalamnya yang gede. Vibes-nya memang kayak communicator gitu kan ya, kayak zaman-zaman Nokia dulu, yang mana gue tuh sempet tumbuh dewasa kan ngelihat bos-bos itu ya, pakainya tuh HP itu gitu kan. Jadi ya adalah rasa-rasa tuh sultan kalau kita pakai HP ini. Kayak ketemu orang tuh kalau lagi teleponan pakai ini langsung beda impresinya langsung ya. Walau memang kalau gue yang pakai gue ngerasa mungkin muka gue agak kemudaan gitu ya, mesti kayak babe-babe dikit lah baru kelihatan gitu sugihnya. Nah selain itu juga gue tuh kayak ngerasa karena desain ini kita tuh jadi kayak punya intention penggunaan yang lebih jelas. Kalau gue misalnya kalau di layar depan memang gue selalu pakai kalau buat scrolling, kalau buat chatting yang cepet-cepet gue pakai layar depan aja. Tapi kalau gue mau pakai ini buat jangka waktu yang lumayan lama kayak buat nonton, buat multitasking, buat baca-baca dokumen biar bisa butuh layar gede, ya gue pasti pakai layar dalamnya gitu kan, nggak pakai layar depannya tadi. Nah kalau ukurannya memang sama persis kayak HP biasa, yang mana sekarang gue lihat memang banyak HP lipat yang kayak gitu ya. Mungkin gue tuh kemarin cenderung terbiasa jadinya dengan ukuran layar depannya, karena layar depannya udah cukup gitu buat ngapa-ngapain gitu kan. Dan ujung-ujungnya jadi nggak gitu terlalu manfaatin layar dalamnya.
Itu yang gue rasain ketika gue kemarin cobain beberapa foldable lain ya, kayak kemarin gue cobain Find N5, gue juga sempat cobain yang X Fold, dan sempat juga megang yang V3. Itu jadinya gue kayak kurang manfaatin layar dalamnya, karena layar depannya udah cukup luas, walaupun ya pas gue inget akhirnya ya gue pindahin juga sih ke layar dalamnya. Tapi balik lagi memang buat sebagian orang mungkin layar depan yang kecil ini tuh sebuah kekurangan ya, walaupun buat gua ada satu fitur yang bikin HP Z Fold ini tuh masih lebih oke dibanding yang lain, terutama di bagian layarnya. Yes, layar covernya 6,2 inci Dynamic AMOLED 2X, terus layar utamanya ini 7,6 inci, juga AMOLED 2X. Dua-duanya ada support 120Hz refresh rate, brightness-nya, warnanya, semuanya nyaman-nyaman aja di mata, gua nggak ada komplain. Termasuk crease atau lipatan di layar dalamnya yang memang masih ada ya. Cuma buat penggunaan sehari-hari, balik lagi gue masih tetap ada statement utama gue itu nggak mengganggu. Paling yang gue harap di-improve adalah di bagian anti-reflective coating, yang mana udah dipakai kan dari S24 Ultra ke S25 Ultra. Tapi memang sama Samsung belum dimasukin ke HP ini, karena gue lihat sih kompetitornya juga udah pada pakai nih si anti-reflective coatingnya. Ditambah satu lagi yang menarik dari urusan layarnya adalah soal angle dari hinge-nya ini ya, yang mana solid, jadi dia bisa dibuka di angle berapapun gitu kan. Dan ini yang nggak semua foldable bisa gitu, karena beberapa foldable yang tipis-tipis gue lihat itu di angle-angle tertentu kalau udah kayak di bawah 90 derajat, pasti dia nutup. Plus gue sendiri tuh suka banget nonton konten di layar depannya ini ya, kayak gue pakai buat mode 10 atau mode clamshell gitu ya, yang mana di foldable lain itu tuh selalu nggak bisa dan ujung-ujungnya dia selalu pindah ke layar dalam kalau gue angkat sedikit kayak gini gitu. Tuh kayak gini. Itu nggak bisa ide yang lain. Dia pasti langsung pindah ke layar dalamnya. Kalau ini enggak, Samsung lu masih buka dulu full, baru dia pindah. Oke, kalau ngomongin performance, Snapdragon 8 Gen 3 masih powerful banget buat kebutuhan sehari-hari ya, kayak multitasking, productivity, sampai ke gaming sekalipun. Dan multitasking experience-nya juga, kalau ngomongin Samsung, ya aman banget menurut gua. Split screen, app compatibility-nya menurut gua udah stabil ya, jarang banget gua nemuin crash atau error, walau memang gua bukan orang yang gila multitasking banget, kayak bisa buka 5, 6, 7 aplikasi sekaligus gitu. Realistis aja, gue paling buka 2, maksimal 3 sih. Dan gak lupa kalau memang pengen bukanya banyak, mungkin gue lebih rekomen kalian pakai Samsung DeX-nya aja, yang mana di Z Fold ini juga ada gitu kan. Jujur, ya gue juga jarang pakai, tapi gue tahu ada orang di luar sana yang pakai si DeX ini sebagai komputer utama mereka. Dan ini bikin Fold bukan jadi cuma sekedar HP, tapi juga bisa jadi desktop portable juga. Dan kalau kalian mau iseng-iseng explore, sekarang yang seru itu kalau gue lihat Winlighter cuy. Katanya bisa emulasiin game PC yang ya gila sih, karena performance Snapdragon 8 Gen 3 tadi yang kuat, itu bisa banget dipakai dan kita bisa maksimalin layar gede dari HP ini. Tinggal ditambah kayak controller aja beres, bisa jadi ultimate gaming tablet juga gitu. Kalau nggak salah GTA 5 katanya bisa ya. Oke, bagian kamera. Yes, kamera utama masih 50 megapiksel, yang mana sebenarnya tergolong oke. Ada Pro Visual Engine juga dari Samsung yang bikin warna jadi lebih natural. Tapi low light ini nih, low light performance-nya kurang greget. Yang mana ini elemen utama yang gue harapin bisa improve di Z Fold 7. Terutama dengar-dengar mereka kan sebut-sebut kata ultra terus nih, ultra ini, ultra itu. Bakalan ada versi ultranya atau bagian apa nih yang jadiin ultra? Penasaran kan? Ditunggu aja nanti ya, minggu depan nih. Dan telefoto 10 megapiksel 3x juga udah mulai nunjukin umurnya ya. Sensor ini kan udah dipakai dari beberapa generasi sebelumnya dan kayaknya memang udah saatnya diganti dengan yang lebih baru yang performanya lebih nampol. Dan ultrawide 12 megapiksel juga sering banget gua pakai buat selfie karena kita bisa pakai layar cover ya sebagai si viewfindernya. Tinggal tekan selfie aja di bagian atas, kita puter gitu kan. Dan hasilnya ini oke banget, terutama di kondisi yang terang. Tapi ya ujung-ujungnya, jadi gue sering pakai buat selfie-nya doang gitu. Karena kalau selfie, kita ada kamera depan 10 megapiksel dan ada 4 megapiksel di under display-nya. Yang mana jujur jarang gue pakai, tapi kalau dibutuhin dia masih ada. Biasanya kan buat meeting-meeting online lah gitu. Oke, kita ngomongin software dari Samsung Yes One UI 7 ya, bikin pengalaman makin mature kan, karena baru aja update, walau ya harus sabar ya nunggu update-nya lama gitu kemarin. Jadi semoga ke depan gue harapin bisa lebih cepat dan serempak. Dan ngomongin software sendiri, pastinya yang bikin One UI menarik adalah si Galaxy AI-nya, yang buat sekarang ini menurut gue banyak banget kepakainya. Mulai dari photo assist, yang mana kalian bisa hapus objek, bisa resize, bisa generative fill, yang mana menurut gua saat ini di pasaran HP ini yang paling oke.
ya dibandingin sama flagship AI lainnya gitu kan. Kemudian ada Note Assist yang bisa convert tulisan, bisa summarize catatan, dan kalau kalian traveling yang sering gitu ya, ada fitur interpreternya Galaxy AI. Apalagi ya, banyak sih ya, Circle to Search, Browsing Assist, dan banyak lah. Intinya memang Samsung yang paling banyak ya punya AI yang kepake atau bisa dibilang AI on device. Yang mana buat daily use itu bermanfaat banget. Dan kalau kalian kurang, ya masih ada Gemini buat bantu kebutuhan AI yang lain. Oke guys, kita masuk ke kesimpulannya. Yes, gue ngerasa dengan cost yang gue bayarkan ini kerasa worth it ya, simply karena form factor-nya tadi ya, yang bisa jadi HP, bisa jadi tablet, dalam satu device. Gue nggak perlu punya device yang terpisah yang mesti gue tenteng kemana-mana. Cukup satu ini aja. Hidup jadi lebih simple, dan selama 11 bulan juga gue pakai HP lipat ini, buka tutup ribuan kali, jatuh, keplanting, kena semprot air, durability-nya aman, nggak ada masalah sama sekali. Engsel masih kokoh, looks-nya pun juga masih mulus kayak baru. Walau memang ini bukan HP untuk semua orang, tapi menurut gue kalau kalian yang tech enthusiast, power user, orang yang produktivitasnya tinggi ya, atau siapapun yang pengen sesuatu yang beda dari HP biasa dan ada budgetnya, ya semoga Z Fold ini bisa jadi pilihan. Dan Z Fold 7 yang nanti rilis, ya hopefully bisa dapat improvement besar, terutama di sektor tadi ya, desainnya semoga lebih tipis, kameranya juga lebih bagus, dan pastinya internalnya ya semoga juga lebih mantap. Dan kalau kalian yang udah pengen upgrade ke foldable barunya Samsung, bisa ini, gua kemarin ngecek ada Samsung Reservation Plus, yang mana kalian bisa amanin unit lebih awal dan dapat diskon hingga 1,5 juta rupiah, plus ada e-voucher 1 juta rupiah untuk casing ya, bisa kalian beli untuk aksesoris, cukup deposit 300.000 rupiah aja selama periode kalau gua cek itu di tanggal 24 Juni sampai 9 Juli 2025. Jadi cepetan sebelum kehabisan. Dan ya, itu aja long term review gue buat Samsung Galaxy Z Fold 6 ya. Stay tune buat Z Fold 7 coverage di YouTube channel Basinotek, jadi jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya. Coming soon itu di tanggal 9 Juli ya, kalau nggak salah sesi unpack untuk seri barunya. Oke, thank you so much guys yang udah nonton. Nama gue Malvin. I will see you guys on the next video. Ciao! Sebentar lagi kamu diganti. Tapi tetap sih bentuk kotak ini cakep gitu. Suka banget gue megangnya. Gitu.